Lola ya? Ayo. Lesmina. Aling ya? Aling. Bonita. Aling. Bonita. Aling. Aling Bonita. ya? Bukan, Aling nggak sebohai itu. Ervina. Lola kayaknya. Bener, Aling udah jawab bener. Bonita. Dari Bandung. Oh my god. Bener, rambutnya sama kok. Iya, Bonita. Oh, bener, Bonita. Udah Saya gambar dari digambarin bagus, PP-nya. thank you banget. Si Bonita Terharu. saya gambar dari PP-nya. Dede. Oh, Ini ini. aja. Ini Hendra. Jono ya? Harjono. Jono, iya Pak Jono. Hendra jadi Oke, Haryono nih. Aling. Aling. Pakai. gayanya Tebak banget. Iya, Aling. Paling Aling normal. dia paling suka tuh topang dagu tuh. Udah yang jawab satu aja sampai satu CCF yang jawab. Oke, terima kasih gitu ya. Nah, kita nih mulai akan masuk ke obrolan nih tentang Mars and Venus gitu ya. Nah, kita akan masuk, saya serahkan kepada Eli yang akan menyampaikan sedikit tentang Venus and Mars. Teman-teman, kalau Mars sama Venus, Mars biasanya melambangkan laki apa perempuan? Oh, cowok. Laki. Oh ya, kalau Venus Venus kan cewek. cewek ya. Kalau gitu untuk yang belum pernah tahu, kita akan lihat videonya sebentar. Kali ini saya akan bahas buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, karya John Gray. Buku ini membantu hubungan antara pria dan wanita dengan mengakui adanya perbedaan di antara mereka. John mengibaratkan pria dan wanita seperti makhluk yang berasal dari planet yang berbeda, pria dari Mars dan wanita dari Venus. Kemudian mereka ke bumi dan jadi amnesia, lupa kalau mereka berasal dari planet yang berbeda, dan berharap pasangannya mampu memahami diri mereka. Sebagai seorang konselor, John membantu banyak pasangan dalam menyadari betapa berbedanya mereka dari segi gaya komunikasi hingga kebutuhan emosional. Saya merangkumnya menjadi 3 poin menarik dari buku ini. Yang pertama, wanita dan pria saat menghadapi masalah. Banyak pria tidak sadar ketika wanita bicara tentang masalahnya, artinya wanita itu hanya ingin meluapkan perasaannya saja dan ingin didengar. Tapi biasanya pria cenderung langsung memberikan solusi. Pria merasa kalau dengan memberikan solusi akan membuat wanita jadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya. Wanita malah merasa pria itu nggak mau dengerin apa yang wanita sampaikan. Hal yang berbeda terjadi saat pria menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, pria cenderung menyendiri dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Kadang pria menjadi terlalu fokus untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Wanita kemudian merasa ada yang tidak beres dengan pria tersebut. Dia kok jadi kurang perhatian ya? Padahal bukannya tidak perhatian, pria cuma butuh waktu sendiri. Ketidakpahaman atas kebutuhan pasangan membuat hubungan mereka menjadi renggang. Kuncinya adalah berusaha saling memahami satu sama lain. Ketika wanita sedang menceritakan masalahnya, pria cukup mendengarkan saja dan hanya menawarkan solusi ketika diminta. Sebaliknya, ketika pria sedang mengalami masalah dan ingin menyendiri, wanita juga memahami kalau itu adalah proses berpikir pria dan bukan berarti dia tidak sayang lagi. Kedua, pria dan wanita dengan bahasa yang berbeda. Pria dan wanita berbicara dengan bahasa yang berbeda. Contohnya, ketika si wanita bilang, "Kita udah nggak pernah pergi keluar lagi ya?" Hal ini bukan berarti sama sekali nggak pernah. Pria mengartikan kalimat itu seperti apa adanya. Padahal yang dimaksud wanita adalah, "Saya kangen jalan bareng lagi sama kamu." Kegagalan seseorang dalam memahami pasangannya akan berujung pada kesalahpahaman dan pertengkaran. Di waktu lain, pria sedang ada masalah dalam pekerjaannya. Si wanita kemudian bertanya, "Kenapa?" Pria itu lalu menjawab, "Nggak apa-apa." Si wanita sadar ada yang tidak beres dan berusaha bertanya terus, "Kamu kenapa sih?" Akhirnya bukannya cerita, pria jadi marah. Ketika pria bilang nggak apa-apa, artinya dia butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan akan ada waktunya bagi pria untuk cerita masalahnya kepada wanita. Ada ego dalam diri pria tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini jika tidak dipahami apa alasannya, malah berujung pada pertengkaran. Ketiga, pria dan wanita ketika jatuh cinta. Ketika pria jatuh cinta, dia pasti akan berusaha untuk mendekati si wanita, dan akhirnya mereka pacaran. Nah, ketika mereka sudah pacaran, pria kok jadi nggak perhatian lagi ya, kayak zaman PDKT dulu?
Sikap pria itu membuat wanita merasa tersakiti dan bingung, kok dia berubah ya? Padahal ini merupakan siklus yang wajar. John menyebutnya teori gelang karet. Maksudnya adalah, ketika pria sudah berhasil mendekati wanita, dia sudah merasa nyaman, dan di saat itulah dia kembali membutuhkan waktunya sendiri, seperti pas jomblo dulu. Siklus ini akan berulang, pria pasti akan kembali lagi. Tapi, ketika wanita berusaha menarik pria itu dengan bersikap posesif, pria malah jadi kesal. John mengatakan perasaan wanita seperti teori ombak. Ketika wanita sedang sedih, pria harus berusaha memahaminya dan jangan menyepelekan perasaan wanita. Di saat itu, wanita hanya ingin didengar, dan ketika dia didengar, dia menyadari kalau pria memahaminya, dan itulah yang membuat cintanya semakin kuat. Masalah dalam hubungan dapat dihindari apabila pria dan wanita sadar ada perbedaan di antara mereka. Ketika pria dan wanita menghargai dan menerima perbedaan tersebut, saat itulah cinta memiliki ruang untuk bertumbuh. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Nanti kalau di ruang laki-laki akan dipimpin oleh Agus. Pertanyaannya, apa saja perbedaan antara pria dan wanita? Yang kedua, hal-hal apa yang tidak masuk akal buat pria tapi suka sekali dilakukan oleh wanita? Yang ketiga, kebiasaan apa yang pria lakukan padahal merasa itu tidak ada salah, tapi sering membuat wanita itu marah. Sedangkan nanti di ruang yang perempuan, ruang yang pertama dipimpin Yuli, yang kedua dipimpin oleh Dian. Pertanyaannya, untuk pertanyaan nomor 1 sama ya dengan yang pria. Apa saja perbedaan antara pria dan wanita? Yang kedua, hal-hal apa yang tidak masuk akal buat wanita, tetapi suka sekali dilakukan oleh pria. Yang ketiga, kebiasaan apa yang wanita lakukan padahal merasa bagus, tapi sering membuat pria marah. Teman-teman lagi akan dimasukkan ke room-room, akan dibantu oleh Edo ya. Nanti jangan lupa di roomnya masing-masing ada foto bersamanya ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas di room masing-masing ya, perbedaan cowok sama cewek. Terus apa yang hobi lawan jenis yang nggak disuka, hobi kita yang nggak disuka lawan jenis. Nah, sekarang kita akan share masing-masing tiap grup. Dari cowok dulu. Jawabannya dari nomor 1 apa? Perbedaan cowok dan cewek. Ini yang ngejawab tuh perwakilan dari cuma satu orang. Perwakilan salah satu. Yang cowok siapa tadi? Yang mau mewakilin? Adik, Agus. Ya. Yes. Ya, tadi kalau yang cowok yang nomor 1 tuh, jadi cowok dan pria dan wanita banyak ya. Salah satunya misalkan kalau misalkan cewek tuh lebih ke fashion biasanya, lebih ke fashionable, terus makeup, terus kalau cowok bukan kayak ini, tapi lebih ke urusan yang mungkin sifatnya lebih urgent. Contohnya misalkan ketika cewek lebih fokus kepada anak, nah cowok lebih ini ke pekerjaan. Bukan berarti anak penting, tapi maksudnya untuk semua itu kan ada tanggung jawab pria ya. Jadi agak akan sedikit berbeda fokus gitu di situ. Kalau gitu ya udah ya itu aja ya. Dari yang cewek grupnya Dian. Ya, dari kita nih tadi share-nya perbedaan wanita dan pria. Kalau wanita itu pakai perasaan, detail, suka kebersamaan, suka ngumpul, butuh temen curhat, suka shopping, cari harga yang paling murah, bener nggak? Punya baju banyak. Nah, kalau cowok pakai logika, praktis, butuh waktu sendiri, menghadapi masalahnya sendiri. Kalau beli barang langsung dapet, langsung beli, praktis. Bajunya sama semua, simple. Kalau cewek tuh adalah dia lebih berperasaan, multitasking ya. Terus kadang-kadang mungkin kita tuh lebih banyaknya tuh berhayal dan kurang fokus lah istilahnya. Cewek juga tuh peka. Nah, kalau cowok itu lebih memakai logikanya, tapi dia tidak multitasking. Terus dia lebih fokus dan mungkin kadang-kadang sedikit dia nggak peka dengan kondisi kalau yang pas kita lagi alami apa gitu. Sekarang pertanyaan kedua.
Untuk yang cowok silakan dijawab. Lalu nanti untuk yang cewek-cewek bisa boleh berkomentar ya. Apakah setuju nggak? Ya, tadi diulang sekaligus ini pengantar pertanyaannya. Hal-hal yang tidak masuk akal bagi pria, tapi suka sekali dilakukan oleh wanita gitu. Pria itu lebih suka verbal, to the point gitu. Jadi terus terang. Sedangkan kalau wanita itu mungkin karena lebih sedikit malu-malu, jadi lebih boleh main kode-kode gitu seperti itu. Yang cewek suka berkode-kode. Mungkin ada yang bisa mewakili dari Dian, mungkin bisa wakili. Kenapa Dian kamu suka kode-kode? Dian? Aku nggak gitu sih ya. Aku ngomong aja kan. Tapi kebanyakan cewek kenapa suka ngode-ngodein tuh kan? Ceweknya. Nggak enak kan. Sebenarnya nggak mau menyakiti. Atau maksudnya nggak enak gitu loh, sungkan kan, malu-malu, cewek kan malu-malu, sungkan, makanya suka ngomongnya tuh nggak langsung ngomong, tapi kayak ada makna tersembunyi gitu. Yang cowok tuh agak susah menebaknya, maksudnya apa sih, kayak, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, padahal maksudnya tuh, korek lagi dong, gitu. Cuma kan cowok kalau misalnya nggak apa-apa, oh ya udah gitu kan, jadi cewek kan kesel, nggak perhatian banget sih, padahal aku udah bete banget, kelihatan dari muka gitu kan. Tapi kalau buat cowok kan bilang nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa berarti gitu kan. Nah, kalau untuk yang cowok-cowok gimana nih? Pernah menghadapi nggak cewek yang suka kode-kodean, yang jengkelin banget ya? Johan punya pengalaman nggak kalau membaca kodenya? Memang benar kalau laki kan berpikir secara logika. Jadi kalau laki itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau ceweknya sudah jawab kayak gitu ya sudah gitu loh. Nah, cerewet dibilang itu, serba repot gitu ya. Masalah. Ya. Nah, salah baca kode enggak tuh? Hah? Nah, salah baca kode cewek enggak? Kemudian ngambek cewek. Kode sih ya sering, tapi kan gimana ya? Harusnya nggak sama gitu loh. Yang sana 110 volt, kita 22 volt, 22 volt, jadi nggak nyambung gitu. Oke, makasih Ko. Jadi kemudian maksudnya gini loh, kita sudah pernah deketin gitu ya. Kita juga banyak kerjaan ya kan. Kalau cewek ini yang punya profesi, punya pekerjaan kan nggak mungkin setiap hari, setiap waktu harus selalu merhatikan. Kita ini kan disibukkan dengan kerjaan ya. Ya kalau nanti kita nggak fokus di kerjaan, kalau sampai kerjaannya nggak maju nanti disalahin ya kan. Tapi kalau terlalu full di kerjaan, nanti kalau nggak perhatiin ya disalahin. Jadi serba repot sebenarnya gitu ya kan. Cowok serba salah ya Ko. Iya. Kecuali kalau punya pabrik, punya saham di perusahaan besar, ya nggak usah kerja, nggak apa-apa ya kan, tinggal terima tiap tahunnya, terima dividen. Setiap asalnya cowok atau cewek ini dari mana, itu membawa budaya masing-masing gitu, ya kan, cara berbicaranya, misalnya orang Jawa Tengah, orang Banyumas, Purwokerto, sama orang Surabaya itu style bicaranya sudah beda gitu. Kalau orang Surabaya ini suka, kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Orang Surabaya ngomongnya gitu. Kalau saya kan aslinya memang Surabaya, jadi kalau nggak suka. Jadi jangan nggak suka artinya, tapi ngomong di depannya ketawa-tawa. Jadi itu malah kan gimana ya? Itu kalau orang Jawa Tengah seperti itu, apalagi orang Semarang gitu. Semarang. Oke, makasih Ko Yohan. Yuli nomor 3, yang cewek, kebiasaan cewek yang ini, yang menurut kalian bagus, tapi ternyata itu seringkali buat cowok itu marah. Dandan. Kita dandan itu kan perlu waktu. Ya kadang-kadang mungkin buat cowok kalau dandannya kelamaan dia jadi ngambek, karena mungkin dia ini waktunya udah waktunya keburu nih, takut gak keburu, janjinya apa segala macam. Tapi kitanya masih persiapan dandan dan belum selesai. Tuh. Ya, Ada yang nyautin tuh, Ci. Dandan bisa sejam ya. Edo biasanya yang ini paling jengkel kalau ada yang terlambat sama waktu. Gimana, Do? Pendapat kamu kalau cewek yang dandannya lama?
kamu tinggal do. Ya enggak sih, pasrah sih. Masa pergi sendirian, Ci? Tapi Ya, yang terus- saya lihat tidak semua seperti itu, karena biasanya cewek kalau sudah janjian pergi itu biasanya malah tepat waktu. Kalau cowoknya ini malah yang muter-muter dulu itu. Iya, iya. Iya. Biasanya cewek itu seneng diajak Betul, jalan-jalan betul, sih. betul. Apalagi tempatnya dia yang ngusulin gitu. Iya. Biasanya semangat banget tuh. Dari pagi, jangan lupa ya gitu. Kiranya kita tuh nggak mandi apa gimana gitu. Kalau cewek kan capek kerja, bangunnya molor gitu ya kan. Shoppingnya lama. Shoppingnya lama. Ada nggak cewek yang merasa shoppingnya nggak lama? Saya itu siapa? Oh, Mimi. Nah, kalau cowok-cowok pernah nggak nemenin cewek belanja dan lama? Cowoknya siapa lagi nih? Agus. Pernah. Aku tinggal Indra. nonton. Oh, pisah ya? Kan 2 jam pas kan. Ide yang turun. Jadi keluar nonton baru ketemuan lagi. Oke. Pernah ini enggak kok? Begitu keluar ternyata masih lama banget 2 jam lagi masuk lagi kok. Iya nggak apa-apa, ikut shopping juga. Matin berarti ya. Kan kalau tempat shopping center kan ada yang bagian cowok, ada yang bagian cewek. Nah, Oh, Aku berarti ikut di shopping ke yang bagian cowoknya. Berarti cowoknya kesempatan juga. Iya, bisa lihat-lihat barang juga. pernah. Jadi kalau mau nanya bagus apa enggaknya, nggak ada ini dong. Nggak ada komentarnya itu. Masalah lagi. Sama belajar sendiri. Kan pergi jalan itu maksudnya bareng tuh biar ada komentar gitu kan. Iya. Kalau nggak ada pertanyaannya nggak usah dijawab dong. Loh, kalau orangnya nggak ada kok. Mau Nggak nanya ada siapa yang mau Ini. ditanya. Bisa kontak lewat WA di foto gitu. Kan di misalnya mau beli pakaian baju gitu. Itu kan dicoba kan, ada ruang ganti pakaiannya kan, dicoba habis itu difoto. Atau tinggal telepon datang lah, kan masih satu mall. Tapi bener nggak sih cowok bete nemenin cewek belanja? Banyakan begitu. Ada nggak sih cowok di sini pernah nemenin cewek tapi betul-betul nemenin? Nggak Iya. ditinggal di depan, nggak ditinggal nonton. Ada nggak punya pengalaman gitu? Aku. Masa Ah, sih? itu Sama mami. nemenin. Itu. Kalau ditinggal gue dipecat tuh. Nah, kalau ini Edo, gimana pengalamanmu, Do? Kok bisa tahan menemani cewek, Do? Dia Ya. menemani mamanya. Apa Ya, karena soalnya lama-lama polanya ketahuan sih, Ci. Jadi cewek itu kalau aku lihat-lihat shoppingnya pun ada polanya gitu. Jadi kita tahu kapan harus ninggal, kapan harus mepet, kapan harus agak liatin diri jauh aja gitu. Jadi sambil kita bisa ngelirik-lirik barang yang lain gitu. Jadi kalau aku lihat kayak si mama ya, kalau dia mulai pegang-pegang barangnya agak lama, mulai diangkat-angkat, mulai dipas-pasin, wah ini tak lagi akan ditanya pendapatnya nih, aku mendekat. Gitu. Kalau misalnya tuh barang cuma jadi apa kayak lap gitu, cuma dilewat-lewatin doang, itu aku nggak bakal ditanya itu. Jadi aku tahu, oh berarti aku bisa lihat mainan dulu nih di sebelah. Begitu, nih mama nggak gerak-gerak lama nih, entar lagi aku pasti panggil aku mendekat. Lama-lama enjoy juga sih gitu. Jadi tahu. Nah terus aku juga tahu nih, kalau misalnya semakin lama dipegang-pegang, semakin lama dipas-pasin di badan, nanti akan balik lagi ke situ. Jadi aku ingetin tempatnya. Oke, tadi mama agak lama yang di kolom ini, baris ini. Pasti nanti balik lagi ke sana. Jadi kalau ditanya nggak bikin bete. Tadi tuh yang baju warna merah yang bagus, yang di dress itu di mana? Oh itu yang di lantai itu. Ya lama polanya sih agak kelihatan sih. Ya jadi lama-lama agak enjoy juga sih, Ci. Walaupun awal-awalnya agak betein juga ya. Cuma setelah lama nemenin dan terpaksa nemenin juga ya, karena aku pikir nanti kalau mama tiba-tiba pergi mana, aku nyarinya kan susah. Dia tuh nggak pakai HP, kan agak gaptek gitu ya, karena di WA tuh nggak balas-balas, telepon juga nggak diangkat-angkat gitu. Ya, jadi terpaksa nemenin, dan ya setelah ketemu polanya sih jadi menyenangkan. Jadi kita tahu mana barang yang sebenarnya dia sangat inginkan dan akan dicari lagi, kapan dia mau nanya, kapan yang sebenarnya dia nggak gitu tertarik,
kapan yang dia sebenarnya ngeliat barang ini cuma sekedar pengen ngebandingin sama yang dia punya di rumah, itu lama-lama tahu juga sih. Oke, ini berarti secara nggak langsung buat cowok untuk menemani cewek belanja dari Edo. Ya, jadi experience-nya nambah juga sih Pak Haryono. Kalau namanya Itu kan menemani mamanya, Ci. Ada Bukan latihan. menemani ceweknya, Ci. Ya, Tapi kan ada ya, tapi mirip-mirip sih. menemani ceweknya besok itu kalau belanja. Mamanya kan cewek. Ya beda, kalau mamanya dia wajib. Kalau nggak dipecat nanti. Namanya cewek, Ci. Enggak, maksud aku Iya, tuh makanya. Kan sama aja. kita menjadi terbiasa karena biasa gitu ya. Itu bisa juga sih. Oh, berarti Edo walaupun sama pacarnya tetap teman. Apa Agus mau komentar, Gus? Bagi cowok, kalau Agus termasuk tipe yang apa kalau nemenin belanja cewek? Tinggal apa ditemuin? Nggak sabar ditinggal itu si Agus. Kalau Agus langsung kasih kartu kredit ya Gus ya. Nih, gua kasih lu aja gitu. Gus, kok nggak bersuara, Gus? Yang mana yang benar? Soalnya katanya. Katanya udah dijawab katanya. Yang mana yang Vina? Oke. Ya kalau aku sih lumayan bisa nemenin cewek belanja gitu. Soalnya aku juga suka jalan-jalan gitu. Emang aku seneng jalan-jalan. Ya, suka jalan-jalan. Tapi kalau Jadi kalau jalannya misalkan baju perempuan terus gimana, Gus? jadi kalau misalkan apa ya, yang ikutin aja, misalkan tulisan apa ceweknya belanja ya aku ngikutin aja. Oke. Nah itu dia, kalau misalkan bajunya yang udah misalkan sampai apa terlalu privasi, ya jaga jarak dikit. Tapi kalau dipanggil ya nempel lagi. Gitu. Oke. Pasti kita lanjut ke pertanyaan yang cewek yang ini, yang nomor 2. Satu aja. Hal yang nggak masuk akal yang buat kita tapi suka dilakuin sama cowok. Hobinya tuh yang kadang-kadang kalau belanja beli apa satu hobi, dia suka beli itu semuanya. Kadang-kadang nanti nyicil udah ada, masih ada, tetap aja dibeli lagi. Tuh. Koleksi ya? Koleksiannya. Games, kalau nggak mungkin gamesnya memakan waktunya tuh kayaknya lama gitu kan. Itu sih. Oh. Nah, ini yang aku tahu sih Edo lagi ini. Do pernah diomelin mama nggak, Do, gara-gara koleksimu banyak, Do? Doraemonnya banyak. Nggak digumpetin sama dia. Dibagi-bagi sama Edo. Sering. Nah, itu juga ada cerita lucu tuh. Jadi aku tadi juga share di room ya. Jadi kalau cowok itu sukanya beli barang yang udah punya tuh masih dibeli lagi gitu. Karena kita tuh kalau ngoleksi barang itu untuk nyenengin diri sendiri gitu. Nah, kalau aku lihat mama atau mungkin para wanita nih beli barang untuk menyenangkan yang melihat dia gitu. Jadi ini kan kita lagi diskusi ya. Jangan marah ya. Jadi mau bilang kalau buka lemari, wah nggak punya baju. Ya aku kan kaget ya. Ini baju segini banyak masih belum punya. Banget. Ini sebenarnya mama ini rabun jauh atau gimana nih? Ini baju segini banyak juga nggak punya baju. Ya udah kita ke mall beli baju. Waduh, katanya nggak punya baju. Jadi kenapa? Karena kalau dia pakai baju itu, orang lain yang pernah ketemu akan bilang, Cici kok bajunya pakai yang waktu itu kita pernah ketemu di kawinan itu ya. Wah, itu langsung kebakar tuh. Gak terima. Egoismenya gak keterima tuh kalau cewek. Kalau cowok beda. Justru karena kita hobi koleksi, misalnya kayak game, aku suka koleksi alat musik. Kalau teman-temanku main ya, dia malah sangat terkesan, gila, itu gitar banyak ya, walaupun yang ini sama-sama coklat, tapi ini kodenya 103, ini 105. Wah, koleksi lu keren banget ya. Gitu. Padahal sama tuh. Doraemon juga sama tuh, aku juga suka koleksi Doraemon. Nah, kalau kita di komunitas yang koleksi anime itu juga sama. Kalau misalnya kita makin punya banyak barang yang sejenis, itu makin keren dan makin dipuji-puji. Wah, ini sultannya Doraemon, ini sultannya Dragon Ball nih gitu. Tapi itu karena untuk menyenangkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi perspektifnya agak beda ya kalau menurut saya. Itulah kenapa membuat kadang-kadang kita nggak bisa ngerti sama lain, dan itu sering bikin ribut sih. Ketika aku pulang bawa satu gitar lagi atau beli satu keyboard lagi, mama hanya melihat itu semua sama-sama tut semua gitu. Ini semua sama-sama senar, emang bunyinya lain ya? Ya enggak sih, bunyinya sama aja sih, mau beda kodenya aja. Ya itu sering kena omel sih. Dan aku juga sering ngomongin mama, bukannya baju pink itu sama. Oh enggak, ini pinknya pink muda. Aduh, pink muda tuh bukannya udah merah muda ya, Pak? Kenapa harus ada pink muda lagi?
gitu. Ini namanya biru laut. Oh oke, ini biru laut berarti biru langit lain lagi. Wah ini gawat juga nih. Ya gitu sih. Jadi ya itulah Ci perbedaannya sih. Jadi satunya lebih spesifik ke satu barang yang sama, itu buat cowok-cowok di koleksi banyak yang seragam. Kalau cewek-cewek biasanya dia mau ini barang yang variatif gitu. Makanya itu sering banget bikin kita selek di situ. Oke, untuk kelompoknya Dian? Aku ajak aja ya, yang tadi kita bahas ya, Maniac Games. Hendra? Udah main game, lupa. Aku nggak suka game. Gak suka games. Oh kalau gitu hobimu apa Hen yang membuat kamu lupa waktu? Nonton kuliner. Nonton kuliner. Bisa bareng-bareng gitu. Lotek. Kata untuk Cimimi. Nonton bola. Agus? Jawabannya Gus, yang nomor 3. Ya, yang tadi sebenarnya tadi sama sih, tadi berhubung durasi juga, jadi tadi dari hobi dan kegiatan ya biasanya. Jadi kalau tadi kan misalkan hobi yang Edo bilang tuh beli barang, nah ada mungkin kegiatan yang cowok sering lakukan tapi mungkin menurut saya nggak penting nih, tapi ya itu mungkin bikin cowok bahagia, misalkan main game atau mungkin touring atau apa ini ya, hobi-hobi gitu, beda-beda sih. Biasanya aku berarti sendiri sih nggak nge-game, tapi mungkin ada cowok yang misalkan ya yang ya itu ketika ada kegiatan yang menyita waktu, bagi cowok itu mungkin udah happy banget gitu, tapi bagi cewek apa sih gitu. berarti Penting cowok gitu. tentang hobi ya. Jadi 3 grup ini sama-sama tentang hobi. Mungkin ada jawaban lain dari yang cewek, kebiasaan cowok bukan hobi. Teman-teman mungkin grupnya Yuli atau grupnya Dian ada jawaban yang lain. Nggak mandi berhari-hari. Nah, jorok banget itu siapa? Ada nggak cowok yang jorok? Aku pernah tuh. Adit itu. Itu Adit itu. Ko Johan pernah nggak kok? Joroknya dalam hal apa kok? Jorok. Nggak mandi berhari-hari. Masa sih ada? Kalau berhari-hari enggak lah ya, paling sehari aja. Pagi lewat gitu ya. Enggak, soalnya aku kan kegiatannya kalau nggak kerja kan nge-grab. Jadi waktu itu pernah nge-grab itu ngantar penumpang jauh gitu loh. Jauh, terus nggak pulang, nginep di rumah teman Salatiga gitu. Terus rumah teman itu kan di desa. Jadi mau itu kan di gunung, airnya mendingin kan, jadi nggak mandi udah. Cuma Terus bukan kebiasaanku, berarti itu karena memang kejadian tidak disengaja. Ya, terus turun balik Semarang, lanjut nge-grab, maksudnya mau pulang ke rumah, terus di tengah jalan dapat penumpang, ya udah keterusan sampai malam, ya itu ceritanya seperti itu. Oh, berarti karena keadaan. Mungkin ada nggak cowok-cowok di sini yang mengatakan kalau nggak mandi tadi itu mungkin ngupil sembarangan, ngentut sembarangan, kali itu termasuk jorok juga ya? Jorok paling enggak habis makan nyuci lama, cuci piringnya nggak langsung cuci. Nah kalau untuk cewek-cewek kebiasaan joroknya cowok ini ganggu bangetnya kenapa? Kalau yang nggak suka mandi dari-hari buat kalian itu mengganggu kenapa? Mimi belum bersuara. Kalau ketemu cowok yang jorok, Mi, menurutmu itu mengganggu nggak, Mi? Mengganggu dong. Mengganggu, bau? Iyalah, semuanya lah. Cowok juga kalau ketemu cewek yang jorok, masa seneng? Sama aja kan? Kalau misalnya udah keluar, terus udah tahu keringetan, ya udah mandi aja langsung gitu loh. Nggak usah disuruh-suruh kan gitu. Maksudnya buat mereka mungkin sesuatu yang biasa kali ya, maksudnya. Tapi buat kita tuh rasanya, aduh kamu udah keringetan, terus udah ini. Ya oke lah, maksudnya keringetmu ditunggu sebentar, habis itu auto aja, langsung mandi, langsung apa. Kan itu tubuhmu gitu loh, maksudnya. Masa kamu bisa tahan dengan tubuhmu yang
yang kotor, yang apa gitu. Nah, kalau aku sih bisa geli ya, maksudnya bisa jijik gitu ya, karena aku orangnya cukup pembersih gitu loh. Cuman kalau untuk nyentuh-nyentuh yang kotor-kotor, aku nggak terlalu gimana. Kalau ketemu sama orang yang jorok, ya geli aja gitu. Para cowok kalau ini harus bersih loh ya. Kenapa? Buat para cowok kalau mau ketemu Mimi berarti harus bersih, wangi. Harus bersih, wangi. Maksudnya nggak perlu wangi. Maksudnya yang penting kamu jaga kebersihan gitu loh. Jadi apa ya namanya ya? Nggak harus wangi, percuma wangi ya. Kalau misalnya nggak mandi sampai berhari-hari, tapi pakai parfum gitu kan. Aduh ya ampun, baunya tambah nggak karu-karuan. Nggak mandi berhari-hari tapi pakai parfum sana sini. Aduh, mending kamu mandi deh gitu. Mending kamu mandi bersih, kamu nggak pakai parfum pun nggak apa-apa gitu loh. Mending seperti itu kalau aku. Jadi jaga kebersihan aja, karena itu tubuhmu gitu loh. Kamu nggak bisa jaga kebersihanmu sendiri, gimana mau jaga cewek-cewekmu kan gitu kan. Ci Elis kan dulu pernah menikah. Ada nggak kebiasaan dari dari suaminya yang menjengkelkan banget, Ci? Suami saya pembersih. Dia lebih bersih dari saya. Iya, ada cowok. Dia pembersih dan kami berdua punya kebiasaan yang sama. Jadi kalau semalam apapun, sesubuh apapun kami pulang dari kerja atau kegiatan, kami pasti mandi. Pasti mandi, nggak pernah nggak. Naik ke tempat tidur kami pasti dalam kondisi sudah bersih dan wangi. Kalau kebiasaan suaminya yang ini, Ki, yang membuat Cici sebel, kalau kebersihan kan. Yang paling sebel kalau dia ngerokok sembunyi-sembunyi. Ya, apalagi kalau ngerokok di depan saya. Sebelnya luar biasa. Sembunyi-sembunyi aja udah sebel, apalagi di depan mata. Baunya ya. Baunya yang aduh ampun deh. Baunya ya. Ya puji Tuhan nggak sampai ngotorin rumah ya. Tapi sebel banget kalau yang ketemu yang ngerokok. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang kedua nggak ketemu yang perokok deh, amit-amit jabang baik dah. Itu aja sih. Mungkin dari mau komentar nggak di tentang ini, Dit? lagi, belah, ngomong. Kamu selalu menghindar, ayolah ngomong lah. Pada dirimu tadi. Dirimu kan apa, Di? Apa? Masalah apa? Sorry. Masalah rokok. Masalah rokok. Suka sembunyi-sembunyi. Kalau rokok saya demi wanita. Rokok saya udah berhenti lama ya. Masa sih? Nggak percaya? Bodoh amat. Nggak meyakinkan, Dek. Oke, kita lanjut ya ke Kohar. Ke Koharyono. Iya. Koharyono pernah menikah ya? Iya. Nah, dulu kebiasaannya sama istri, yang kebiasaan istrinya yang paling jengkelin apa? Yang nggak disebutin tadi, yang apa disebut? Yang buat Kohar itu jengkel. Kebiasaan istri yang paling nggak disukai, selingkuh, aku nggak bisa terima. Kalau itu kayaknya bukan ke arah gendernya, kebiasaan perbedaan ceweknya maksudnya. Perbedaan biasanya. Kadang-kadang aku kalau nyupir mobil, kaca itu suka bersih kan. Jadi kalau kaca kotor itu aku bersihin itu. Nah itu dia ngomong sesuatu yang menurut saya nggak perlu gitu kan. Kaca bersih kan bagus kan. Kaca mobil depan itu loh. Kalau kotor kan aku bersihin pakai wiper itu kan, pakai air kan. Iya. Nah itu dia ngambek. Alasannya dia kenapa kok? Mengganggu. Dia bilang aku orang satu-satunya yang pernah dia nemuin kalau
nyupir mobil kacanya harus bersih gitu. Oke, untuk selanjutnya yang siapa ya? Hendra ini belum ngomong loh. Hendra, apa yang kamu dapat dari pembahasan kita malam ini? Mungkin kamu belajar sesuatu setelah tahu perbedaan. Dapatnya emang nggak bisa dihindari sih perbedaan cowok sama cewek ya. Kayak disebutin dari misalkan dari hobi, mungkin dari kebiasaan, mungkin kayak tadi belanja. Karena kan kalau cewek kan, kalau cowok kan, kalau dalam hal kayak tadi belanja kan lebih ke fokus ya. Misalkan kita belanja apa, langsung ke milih barangnya dan bayar ke kasir. Tapi kan kalau cewek kan kadang muter-muter dulu gitu ya. Cari harga murah. Itu supaya dapat yang terbaik. Banding-bandingin dulu. Bandingin lah. Nah, itu kan aku pernah tuh nemenin temen sih. Jadi kayak misalkan ke mall ini nih, lihat-lihat harganya. Terus nanti nggak jadi, lihat terus ke satu toko lagi, harganya mungkin lebih mahal, balik lagi akhirnya ke toko yang satunya lagi untuk beli gitu. Jadi bandingin harga. Jadi kadang ya unik sih perbedaan cowok dan cewek ya. Ya kita nikmatin aja sih, maksudnya ya apa yang Tuhan berikan kepada cewek dan cowok ya kita nikmatin aja sih selagi kita bisa menyesuaikan lah posisinya gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Untuk Bonita? Ya. Bonita. Yuk. Apa yang Ya. kamu dapat setelah ini mengetahui perbedaan dan cewek, kemudian saling menanggapi gitu? Mungkin apa yang kamu pelajari dari topik kita malam ini? Ya, sebetulnya mah bukan perbedaan cewek sama cowok ya, tapi lebih ke karakteristik aja sih. Jadi sebetulnya kalau cewek gimana, cowok gimana, itu sebetulnya gimana karakter tiap orangnya aja, jadi nggak bisa digeneralisir lah gitu. Udah gitu aja. Oke, makasih. Kemudian yang belum ngomong nih, Cian nih. Cian? Apa ya? Kita kan udah tahu nih cowok sama cewek kan berbeda. Jadi mungkin lebih harus pengertian kali ya. Kayak misalnya kan cowok tuh kadang-kadang suka abis mandi dia taruh anduknya misalnya di atas ranjang, atau nggak balikin lagi ke tempat anduk, atau misalnya abis buka kaos kaki terus dia taruh aja deket sepatu. Nah itu mungkin kalau misalnya kita udah ngomongin berkali-kali dia masih melakukan hal yang sama, ya udah kita aja yang kerjain gitu. Maksudnya ya udah, maksudnya hal-hal yang dia nggak good at gitu, yang hal-hal yang dia nggak pinter lakukan tapi kita bisa lakukan, ya udah kita lakukan. Kalau misalnya ya sebaliknya deh, misalnya kadang-kadang kita males, misalnya males ke bengkel. Nah kalau misalnya dia suka ke bengkel, ya udah gantian aja, dia lakukan yang dia suka, kita ya lakukan yang kita bisa gitu. Jadi mungkin lebih ke pengertian ya kalau menurut aku sih. Ya Ci. Sama sih tadi kalau menurut aku cewek sama cowok itu lebih kayak punya karakter masing-masing, punya hobi masing-masing. Yang pasti sih mesti mengerti aja sih satu sama lainnya, dan perlu mungkin diperhatiin aja sih cara komunikasinya biar enggak jadi slack. Udah gitu aja sih, Ci. Oke, thank you. Selanjutnya April. Kalau yang gue dapat itu untuk yang ini, yaitu kan setiap cewek sama cowok kan berbeda gitu kan ya. Nah jadi kita belajar untuk menerima untuk perbedaan tersebut gitu kan. Jadi misalnya kita udah tahu nih karakter cewek seperti ini, karakter cowok seperti ini gitu. Kita sama-sama belajar lah untuk memahami aja sih untuk pasangan kita gitu selanjutnya. Itu aja sih menurut aku. Ipang.
Suaranya, oke. Iya, sudah, Ci. Kalau ini, ya kalau kita belajar nerima lah ya. Kalau nggak mau nerima ya jangan sama yang itu, gitu aja. Jangan sama cowok. Jangan Ci, kalau nggak sama cewek dong, bahaya. Iya, gue seneng jawabannya itu. Perbedaannya bahas cowok sama cewek. Kalau nggak bisa nerima berarti jangan sama cowok. Felix ya. Halo, yo. Kalau aku sih, ya apa ya? Ya sudah biasa sih kalau cowok sama cewek itu beda. Yang dipentingkan yaitu tadi agak idem seperti yang tadi sudah komen ya. Saling belajar menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, terus kalau yang tadi Hani bilang yo apa ya? Ya cari yang bisa menerima. Ya yang pasti yang cowok lah ya. Nggak mungkin jeruk makan jeruk lagi. Gitu sih. Civina? Ya intinya kan cowok cewek itu kan diciptakan memang berbeda karakter ya. Jadi kalau untuk jadi pasangan ya kita tinggal terima aja, emang modelnya dia begitu, mau gimana lagi. Yang penting kita ada komunikasi aja gitu. Kalau udah jadi karakter ya kita nggak akan bisa mengubah pasangan kita, itu udah karakternya dia, kecuali dia sendiri mau berubah karena dia memang mengubahnya itu gitu. Ya, itu uniknya pria dan wanita. Gitu. Jadi saling melengkapi. Yes. Thank you. Selanjutnya Cinat. Kalau nggak ada ke Marta. Ada. Oh ada. Ada Cinat. Oke Cinat. Kenapa? Dari ini, dari perbedaan cowok dan cewek. Mendapatkan Kesimpulannya sesuatu. buat Cinat apa? Mendapatkan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita melihat tuh dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi kalau memang kita sudah bisa menerima perbedaan bahwa sebenarnya ya udah cowok sama cewek itu memang berbeda gitu. Itu aja. Jadi kan nggak bisa memaksakan keinginan kita gitu. Jadi ego jadinya. Cisulca. Kalau aku sih karena mungkin waktu di gereja gaulnya banyak sama cowok, jadi ngerti situasinya sih gimana mereka. Kebanyakan sih ada cowok juga sih yang belanjanya juga lama ya dibandingkan cewek. Kalau saya lihat. Kebanyakan ada cowok yang lebih, kalau saya kan orangnya kan serba praktis. Sedangkan teman saya itu yang cowok, kebanyakan itu dia nggak praktis. Milihnya banyak sekali dan mikirnya banyak gitu. Pilihannya banyak juga. Jadi kalau saya bilang sih, kalau saya selama saya bergaul dengan teman-teman saya yang cowok, saya mengerti mereka gimana gitu. Jadi mereka juga ngerti saya juga gimana. Jadi saya kalau perbedaan cowok dan cewek sudah hal yang biasa bagi saya. Itu aja. Oke, Ci, makasih. Oke, teman-teman, karena waktu kita sebetulnya udah melewati batas waktu ya. Terima kasih buat semuanya yang boleh berkomentar malam hari ini. Oke, sekarang saya serahkan kembali sama Mimi. Ya, thank you Eli. Gimana tadi? Berasa bagaimana dari perbedaan yang ada? Apakah semakin mengerti maksudnya perbedaan dari pria dan wanita itu seperti apa teman-teman? Semakin jelas dan semakin nampak gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak berbeda sampai gimana-gimana, tapi maksudnya nggak berdebat sampai bagaimana gitu ya, sampai kayak saling bagaimana, tapi saya lihat maksudnya kita mulai belajar untuk saling memahami, oh ya cowok seperti ini, cewek seperti ini gitu kan. Nah, jadi sedikit kesimpulan aja gitu ya dari pembahasan kita tadi semua itu gitu ya, sebelum kita nanti tutup sesi pertama ini, saya pikir sebelum kita berbicara soal perbedaan antara pria dan wanita, sebetulnya
kita sesama wanita pun kita ada pergumulannya untuk mau cocok, iya kan? Nggak semua wanita sama wanita itu selalu cocok, nggak semua pria sama pria juga cocok, bener nggak? Jadi sesama jenis aja sebetulnya kita masih berjuang, masih belajar untuk saling memahami, ya kan? Sesama wanita juga seperti itu gitu loh. Apalagi yang berbeda jenis, yang sesama jenis saja kita berjuang, kita belajar, apalagi yang berbeda jenis kan gitu ya. Nah, ada 2 hal kesimpulan yang mungkin saya sedikit aja gitu ya. Maksudnya yang pertama bahwa terima aja kodrat kita gitu ya. Kodrat kita kalau kita sudah jadi Venus, kita udah jadi Mars, ya udah gitu loh. Kita memang kodrat kita sebagai perempuan, kodrat kita sebagai laki-laki, kita harus terima itu dulu. Jadi kita nggak bisa mengubah orang itu, maksudnya oh orang itu harus jadi seperti saya atau saya harus seperti dia, nggak harus seperti itu gitu kan. Jadi selama kita menerima kodrat kita masing-masing, kita udah ngerti oh kita pria, oh kita wanita, ya udah semakin hari semakin memperbaiki diri, semakin hari semakin mengupgrade diri ya kan. Itu kan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri ya. Jadi penerimaan diri kita secara full itu penting banget gitu loh. Itu hal yang pertama mungkin ya. Terus hal yang kedua, karena kita hidup di komunitas yang beraneka ragam gitu ya, kan nggak ada yang sama gitu ya. Di tengah keluarga yang berbeda, di tengah pekerjaan yang berbeda, kita menghadapi berbagai jenis orang juga yang berbeda gitu kan. Nah, saya pikir kita dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, baik kepada sesama jenis kita ataupun kepada perbedaan orang yang berbeda dengan kita, maksudnya dengan pria gitu ya, dengan pasangan kita, apalagi nanti satu hari nanti gitu, kita sebetulnya tadi beberapa teman ada ngomong sih gini loh, kita harus menerima, iya sih benar gitu ya, kita harus menerima perbedaan yang ada, karena kita nggak bisa membuat orang jadi sama dengan kita gitu kan. Nah, untuk menerima perbedaan yang ada itu saya pikir kita butuh satu hal gitu ya dalam hidup kita, yaitu hati yang cukup besar untuk menerima perbedaan itu gitu ya. Kalau hati kita sempit, kita nggak akan bisa untuk menerima perbedaan itu. Jadi kita butuh hati yang benar-benar besar dan itu dilatih setiap kali gitu, setiap hari. Setiap kali ada peristiwa apa kita butuh itu gitu ya. Hati yang besar itu buat kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bisa legowo kalau bahasa Jawanya. Terus kita bisa menerima masukan, pendapat, kritikan dari orang lain. Itu dari itu dari hati yang besar gitu ya. Terus juga hati yang besar itu buat kita bisa memiliki kerendahan hati sehingga saat kita ditolak, dicuekin atau apapun, kita oh ya it's okay lah gitu loh. Karena ya udah memang nggak semua orang bisa cocok sama kita, kita juga nggak bisa cocok sama semua orang gitu kan. Nah kita butuh hati yang besar itu.